kestabilan kita, untuk menjaga daripada rohani kita, marilah di antara kalian kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas bisa untuk memimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya. Seperti biasa, sebelum kita pembelajaran ada juga tadarus ya, tadarus. Untuk pagi ini apa nih kira-kira ayat Al-Quran yang akan kita bacakan? Apa? Anas. Oke, silakan sama-sama ya untuk membaca Quran surat Anas. Nah. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Baik, anak-anak semua, pada pagi ini kita akan mempelajari materi setelahnya, yaitu kemarin kita membahas tentang Syu'abul Iman. Sekarang kita akan membahas tentang bab 3 ya. Di bab 3, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad. Nah, ada pertanyaan pemantik nih. Pernahkah kalian menjumpai atau diri kalian sendiri menggunakan harta atau uangnya untuk membeli barang yang tidak penting? Mungkin bilang pernah? Atau melihat orang lain ternyata sebenarnya barang itu tidak dibutuhkan tapi dibeli. Pernah lihat? Pernah. Akan kita bahas di materi hari ini ya. Oke, biar semangat lagi nih ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, adapun tujuannya ya, kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari. Sebelum lanjut, kita harus tahu nih pengertian daripada berfoya-foya. Siapa yang bersedia membacakan? Wah, cuma sendiri. Ya, silakan. Berfoya-foya adalah sikap hidup mengumpulkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Ya. Jadi sikapnya adalah berfoya-foya karena menghambur-hamburkan uang berlebihan, manfaatnya belum tentu tahu atau dia nggak membutuhkan sebenarnya ya. Oke, nah ada dalilnya ya. Kalau kita mempelajari tentang pendidikan agama Islam, ada dua hal pasti di materi itu, ada Al-Quran dan hadis. Nah, ini dalil nih yang surat Al-Isra. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Mbak Julia dibacakan. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 27. Dari hadisnya, ini ada hadis kalian nih. Siapa yang mau membacakan? Wah, silakan Mas Danu dibaca.
An Abi Syu'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul washrab warbas wa tasaddaq bi ghairi syarab wa la maghfirah. Dari Abu Syu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanya berlebihan atau israf dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi keduanya saling melengkapi karena di sini menguatkan ya, hadis ini menguatkan dari Al-Quran ya, surat Al-Isra 17 ayat 27. Mbak Fadila silakan. Cara menghindari sikap berfoya-foya yaitu selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, selektif memilih teman, jalani hidup dengan sederhana dan lain sebagainya. Manfaatnya yaitu tidak terpengaruh bujuk rayu setan, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginannya dan Ya. lain sebagainya. Bagus sekali. Ini untuk teman-temannya yang tadi membacakan harus kasih tepuk tangan dulu ya. Ya, inilah Memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. ya riya ya. Riya. Artinya kalau dalam keseharian biasa kalian sebut dengan pamer. Pamer itu banyak ya. Ada yang pamer pakaian, pamer harta di rumahnya, pamer orang tua, pamer adiknya gitu kan. Semua kalau untuk memperlihatkan kepada manusia untuk mendapat namanya apa? Pujian. Disebut dengan masuk kepada ayat-ayatnya yang panjang. Untuk artinya siapa yang bersedia? Saya, Pak. Ya, Mbak Ulan silakan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ya pamer pada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya atau orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka ditinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat surat 2 ayat 264. Ya, ini agak panjang tapi ini adalah induk daripada menghindari penyakit apa? Iya. Atau? Kalau firman Allah pasti benih supaya kita bisa memahami, teman-teman juga bisa memahami nih. Siapa yang membacakan? Saya, Pak. Ya, Mbak Bunga. Cara menghindari sikap ria, luruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan Allah SWT. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada niat, akmalu biniat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, berdoa kalau kalian sholat pasti tidak meninggalkan namanya doa. Karena dalam sholat isinya semuanya hampir doa. Terus menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Iya. Ya, ini lagi dibacakan. Manfaat menjauhi sikap ria, ikhlas atas amal yang dilakukan, semakin meyakini bahwa gerakan hanya untuk Allah SWT, menjadikan amal ibadah manfaat untuk diri sendiri dan orang lain dan lain sebagainya. Ya. Ini manfaat menjauhi sikap ria atau pamer. Udah dipahami ya? Paham? Paham. Selanjutnya yang C. Nah, ini untuk kita apresiasi. Tadi teman-temannya ini luar biasa menyampaikan. Kita kasih salut dulu ya. Oke ya, tepuk salut. Sumpah, salut. Sumpah, salut. Nah,
di fase remaja seperti kalian ini harus paham, harus cerdas. Supaya apa? Supaya selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Oke. Nah, selanjutnya materinya adalah sum'ah. Nah, siapa yang membacakan? Siap, saya Pak. Ya, Mas Alim. Pengertian sum'ah adalah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang-orang tersebut telah melakukan kebaikannya. Sum'ah, amalan yang sengaja diperdengarkan, ya. Jadi kalau beramal lebih baik silent ya, biar orang lain tahu, kamu nggak usah kasih tahu. Lebih baik lagi kalau yang tahu hanya kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada dalilnya nih. Siapa yang membacakan dalilnya? Saya Pak. Ya, Mbak Sinta. Dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Rasulullah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah, dan yang beramal ria, Allah menjadikannya dikenal ria. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari. Pokoknya hindari daripada perilaku sum'ah. Nah, ada poin nih. Siapa yang membacakan lagi? Ya Pak, Ya, Mas Dapak. manfaat menjauhi sikap sum'ah adalah menjadi hamba Allah yang berkualitas, mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsu dan lain sebagainya. Ya, pokoknya memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diatur oleh namanya syariat untuk sholat, ya, untuk berbuat baik, ya, untuk berbakti kepada orang yang lebih tua, orang tua, guru dan sebagainya. Sama Bapak juga punya guru, punya tanggung jawab untuk berbakti. Baik ya, semua kita derajatnya sama ya. Ya. Nah, D adalah takabur. Nah, pertanyaannya siapa yang bacakan? Coba. Ya, bersama, silakan. Takabur, sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Ya, menghambur-hamburkan uang secara Berlebihan. ya, takabur. Jadi nikmatnya itu tidak digunakan dengan baik, tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Ya, sama aja ada manfaat mah itu ya, karena tidak digunakan dengan benar. Untuk kalian ya. Wah, yang depan silakan, Pasilah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, benar sekali. Allah sangat membenci orang angkuh. Siapa itu yang membanggakan diri? Nah, alhamdulillah kalau sudah mengetahui bahwa itu larangan, lain kali dihindari ya, perilaku seperti itu ya. Setuju? Setuju. Oke. Nah, di sini juga tidak kalah penting kita harus paham tentang yang namanya takabur supaya bisa menghindari nih. Nah, poinnya apa? Untuk sikap takabur ini menghindarinya, silakan bacakan. Ya, silakan Mbak Yuli. Cara menghindari sikap takabur yaitu membiasakan diri untuk selalu tawadhu, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kerendahan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat menjauhi sikap takabur yaitu menjadikan manusia bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, dan menjauhkan dari kemurkaan Allah dan Rasulnya. Nih, sangat jelas ya tadi yang dibacakan ya. Jadi hal-hal inilah yang melatar belakangi kita mengapa harus menjauhi sikap takabur. Ada yang tidak kalah penting kita jauhi, yang namanya hasud atau hasad. Pengertiannya adalah, katakan? Saya Pak. Oh, di belakang Bapak, ya Mbak Cinta, silakan.
merasa iri atas nikmat yang didapatkan seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Iya. Nih hasad nih, nggak suka dengan yang lain nih. Bahaya kan? Bahaya. Hasad ini kalau diteruskan lama-lama menjadi siri. Nggak boleh hasad ya, hindari juga nih. Nah, dalilnya hasad nih, ada dalilnya. Dalil hasad, membaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ya. berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Iya. Inilah penyebab amal kita habis seperti kayu dibakar api. Maka harus dihindari tuh, namanya hasad. Nah, cara menghindarinya apa? Cara menghindarinya, ya silakan Mbak Naris. Cara menghindari sikap hasad yaitu memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Terus nikmat yang Allah berikan ini dimanfaat. Nah, rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, seperti itu. Nah, menghindari ya sikap hasad mempunyai manfaat apa? Ya, Pandu, silakan Mbak Pandu. Manfaat menghindari sikap hasad yaitu terjaga dari penyakit rohani, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis dan lain sebagainya. Ya, ini manfaatnya akan semakin bersih jiwa kita, ya, karena rohaninya bersih, terhindar atau terjaga dari penyakit rohani. Terus berbagai penyakit fisik lainnya, karena kita itu tidak suka dan dimakan orang lain, ya hasad dan sebagainya, maka pikirannya nggak bisa fresh, hanya stres, stroke dan sebagainya. Itu ada penyakit-penyakit yang mematikan yang diakibatkan oleh pikiran. Kalian punya sifat-sifat seperti ini. Walaupun ada qadarullah ya, memang diuji oleh Allah untuk menghilangkan dosa-dosanya. Oke, kasih salut untuk kita semua. Salut. Nah, di sini ada LKPD ya. Jadi nanti membentuk kelompok ya, dibuat 5 kelompok. Masing-masing lembar kerjanya diisi. Kita menggunakan lembar kerja interaktif ya. Namanya Padlet. Ya, Padlet ini adalah sticky note yang online yang bisa diakses kapanpun dimanapun. Harapannya hasil diskusinya nanti dituliskan di Padlet. Nah, perwakilan kelompok menanggapi dan juga menyampaikan daripada diskusinya. Ya, umpan baliknya nanti ada dari temannya juga dan refleksinya. Paham ya? Paham. Oke, silakan tempat duduknya berformasi kelompok yang sudah kalian tentukan dan kita sepakati. Silakan. Oke, kalian semua sudah berkelompok ya, sesuai kesepakatannya. Ini nggak apa-apa paksa ya, kalian sudah berkelompok masing-masing, luar biasa. Nah, LKPD yang tadi Bapak jelaskan, Bapak tampilkan nih. Nah, silakan berdiskusi kelompoknya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, untuk menuliskan hasil diskusinya di sini tentang materi tadi yang bersama-sama kita bahas. Paham ya? Paham. Oke, ini kayaknya sudah ya, luar biasa ini. Di sini bisa menyaksikan semua ya, terlihat ya tulisannya ya. Oke. Nah, ini kelompok perwakilan silakan menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan. Ya, Mas Inta. Dari kelompok mana? Silakan. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, ini ya. Ya. Silakan. Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturannya adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku
riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Ya. Kasih tepuk tangan dulu lah. Ya, ini ya. Ya. Baik sekali dari kelompok 3, 5, 2, 1, 5 ya. Ini Bapak apresiasi kalian sudah bisa memahami, menjelaskan, bahkan menganalisis hasil diskusinya juga baik ya. Nah, ada di antara kalian yang ingin memberikan umpan balik terhadap aktivitas pembelajaran semuanya dari semua kelompok dan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan yang ingin memberi umpan balik. Nah, Mbak Gita, silakan. Berdiri boleh, Mbak? Biar teman-temannya tahu. Ya. Materi pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh teman-teman sudah baik dan mudah untuk dipahami. Saran dari saya untuk materi kedepannya kita bisa menjelaskan menggunakan bahasa yang lebih baku sesuai dengan EYD dan membuang bahasa-bahasa yang rendah yang digunakan sesuai dengan EYD dan bisa baku. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, sangat baik sekali semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan kelompok sudah ada tanggapan balik. Tak terasa di penghujung ya, hampir selesai nih. Tapi ada satu lagi nih tentang namanya refleksi. Apa yang didapat, terus apa yang ingin diungkapkan, yang bisa kita dengar dari yang mau mengungkapkan refleksi. Nah, siapa nih yang mau mengungkapkan refleksi atas pembelajaran hari ini? Siap, saya Pak. Oh, Mas Ali, silakan Mas Ali. Berdiri Pak. Ya, boleh berdiri supaya terlihat dari belakang. Refleksi dari pembelajaran ini adalah, menurut saya mendapatkan beberapa pembelajaran bahwa ketika seseorang mendapatkan harta, sebaiknya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya tanpa memamerkan. Dan ketika seseorang melakukan suatu amalan yang dimana itu amalnya berbuat baik dan berbuat baik, kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa mendapatkan pujian dari orang lain. Oke. Terima kasih. Tepuk salut. Baik, luar biasa dari kalian semua. Bapak terima kasih telah merespon ya apa yang Bapak sampaikan sebagai fasilitator. Kalian sudah aktif, luar biasa. Harapan Bapak ini bisa menjadi pedoman karena sudah mengetahui tentang akhlak mazmumah atau akhlak buruk, berfoya-foya, riya, ya, takabur, hasad dan lain sebagainya yang sifatnya adalah negatif. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan mengadakan yang namanya P5. Harapannya semuanya ikut andil dalam program tersebut untuk menyelesaikan beberapa kriteria ketuntasan dalam P5. Paham ya? Paham. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Dimaafkan? Dimaafkan. Kalau lebih dari Allah, kalau kurang dari Bapak ya. Kepada kita semua, mudah-mudahan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.